Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan topik keempat tentang aset tidak lancar seminar akuntansi keuangan kelas A3. Kelompok 4 beranggotakan 2 orang, yaitu Kafaka Taufkal Hakiki dan Rizky Afrianda. Materi aset tidak lancar ini akan kami bagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama, aset tetap. Aset tetap diatur dalam PSAK 16 dan merupakan kelompok akun aset yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Yang kedua, investasi properti. Pelakuan akuntansi untuk investasi dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya diatur dalam PSAK 13. Yang ketiga, aset tidak berwujud. Menurut PSAK nomor 19, paragraf 8, aktiva tak berwujud merupakan aktiva non-moneter yang bisa diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik secara nyata, serta dimiliki guna menghasilkan maupun menyerahkan barang dan jasa, serta disewakan maupun hanya untuk tujuan administrasi. Selanjutnya akan kami paparkan satu persatu mengenai ketiga pokok bahasan tersebut, mulai dari konsep, pengakuan, pengukuran, dan terakhir pengungkapan atau disclosure berdasarkan PSAK terkait. Baiklah, mari kita masuk ke pokok bahasan pertama, yaitu mengenai aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Tanaman produktif atau bearer plants termasuk ruang lingkup aset tetap. Hal ini dinyatakan dalam PSAK 69 tentang agrikultur, yaitu pada paragraf keempat. PSAK 16 tidak berlaku untuk hak penambangan reservasi. Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur. Diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode dan memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental atau incidental scrap. Tanaman produktif dicatat dengan cara yang sama dengan aset tetap yang dikonstruksi sendiri sebelum berada dalam lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Aset tetap diakui dengan biaya perolehan, maksudnya yaitu biaya yang dapat diukur dengan uang kas atau harga setara kas untuk memperoleh aset dan menempatkannya dalam kondisi yang diperlukan untuk tujuan penggunaannya. Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika: pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Suku cadang dan peralatan siap pakai dapat dimasukkan ke dalam aset tetap bila digunakan lebih dari satu periode. Hanya digunakan untuk aset tertentu dan komponen yang diganti tidak diakui lagi. Contohnya, entitas membeli suatu komponen suku cadang dari suatu mesin. Suku cadang tersebut spesifik dan harganya material dibandingkan dengan nilai aset tersebut. Jangka waktu pemakaian suku cadang tersebut lebih dari 1 tahun. Suku cadang dikategorikan sebagai aset pada saat pembelian, dengan syarat komponen yang akan diganti dihapuskan dari pembukuan. Aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Komponen biaya perolehan meliputi harga perolehan, biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, dan biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Atau dengan kata lain, seluruh biaya terkait aset yang memiliki manfaat di masa mendatang, serta aset lain yang berfungsi agar suatu aset dapat memiliki manfaat di masa mendatang. Contohnya, alat yang dipasang agar pabrik dapat berjalan sesuai dengan ketentuan pengolahan limbah industri. Biaya setelah perolehan awal terdiri dari 3, yaitu biaya pemeliharaan dan perbaikan, penggantian aset, dan inspeksi yang signifikan. Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban di laporan laba rugi komprehensif periode berjalan yang terdiri dari perawatan dan suku cadang kecil. Penggantian aset akan menambah aset jika memenuhi kriteria aset, yaitu memiliki masa manfaat lebih dari 1 periode dan diukur dengan andal, serta komponen yang diganti tidak lagi dicatat sebagai aset.
Inspeksi yang signifikan dapat diakui sebagai aset jika memenuhi kriteria aset dan nilai inspeksi terdahulu dihentikan pencatatannya. Yang tidak termasuk ke dalam komponen biaya perolehan yaitu biaya pembukaan fasilitas baru, biaya pengenalan produk baru, biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru termasuk biaya pelatihan staf, administrasi dan overhead umum, biaya saat alat belum beroperasi penuh, kerugian awal operasi, biaya relokasi dan reorganisasi operasi entitas, hasil dari aset sebelum dimanfaatkan, dan laba internal jika aset tersebut merupakan persediaan perusahaan. Dari ilustrasi tersebut, maka dapat dihitung biaya untuk perolehan mesin baru 20 miliar ditambah 1,3 miliar ditambah 200 juta ditambah 300 juta ditambah 2,5 miliar ditambah 250 juta sama dengan 24 miliar 550 juta. Biaya promosi produk baru tidak berhubungan langsung dengan perolehan dan pemasangan mesin, jadi tidak diakui sebagai biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan. Diskon. Diskon harus dikurangkan dari harga perolehan aset, artinya aset dicatat setelah diskon. Pembayaran ditangguhkan. Aset yang dibeli dengan pembayaran ditangguhkan dinilai setara nilai tunainya. Perbedaan nilai tunai dengan pembayaran diakui sebagai beban bunga. Pertukaran aset menggunakan nilai wajar kecuali tidak ada substansi ekonomi atau tidak ada nilai wajar yang andal. Biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pembelian dengan lumsum dialokasikan nilai total biaya perolehan ke masing-masing aset dengan dasar nilai wajar aset. Jika asetnya diklasifikasikan atau memiliki masa manfaat berbeda. Penerbitan saham menggunakan dasar nilai wajar dari saham sebagai indikator nilai wajar aset jika nilai saham dapat diandalkan. Mana yang lebih andal antara nilai wajar saham atau aset? Jika keduanya andal, maka nilai wajar aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur aset yang diterima. Hibah pemerintah tidak boleh diakui sampai diperoleh keyakinan bahwa entitas memenuhi persyaratan dan hibah akan diperoleh. PSAK 16 mengatur bahwa entitas dapat memilih model biaya dan model evaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama, misalnya tanah dan bangunan, mesin, kapal, pesawat, perabotan, dan peralatan kantor. Model biaya. Setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Sementara itu model revaluasi, setelah diakui sebagai aset tetap dicatat sebesar jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi, dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan secara reguler untuk memastikan jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan nilai wajar pada tanggal neraca. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi diperlakukan dengan metode proporsional atau eliminasi. Proporsional maksudnya yaitu akumulasi depresiasi dan harga perolehan dinaikkan secara proporsional sehingga nilai bersih aset sama dengan nilai revaluasi. Sedangkan eliminasi maksudnya yaitu nilai akumulasi depresiasi ditutup mengurangi nilai aset, kemudian aset dinaikkan menjadi nilai revaluasi. Jika suatu aset direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi. Perbedaan yang timbul akibat revaluasi aset harus dicatat dalam laporan keuangan. Kenaikan atas aset langsung dikreditkan ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi atau dikredit ke saldo laba jika sebelumnya ada penurunan akibat revaluasi terdahulu atau impairment. Sedangkan penurunan atas aset harus diakui dalam laporan laba rugi, didebit ke surplus revaluasi di ekuitas. Sejumlah saldo kredit surplus direvaluasi jika ada sebelum ke saldo laba. Berikut ini merupakan ilustrasi model revaluasi dengan metode proporsional.
Peralatan senilai 100 juta diperoleh pada tanggal 1 Januari 2020 dengan masa manfaat ekonomis 5 tahun tanpa nilai sisa. Pada tanggal 31 Desember 2020, nilai wajar aset adalah sebesar 90 juta. Dari ilustrasi tersebut diketahui bahwa surplus revaluasi sebesar 10 juta. Maka dapat dibuatkan jurnalnya, yaitu pada tanggal 1 Januari aset tetap pada kas sebesar 100 juta, pada tanggal 31 Desember 2020 beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 20 juta, dan karena menggunakan metode proporsional maka dilakukan penyesuaian, yaitu aset tetap sebesar 12.500.000 pada akumulasi penyusutan sebesar 2.500.000 dan surplus revaluasi sebesar 10 juta. Jumlah tercatat bruto aset disajikan kembali secara konsisten dengan revaluasi jumlah tercatat tersebut, dan akumulasi penyusutannya disesuaikan untuk menyamakan perbedaan antara jumlah tercatat bruto dengan jumlah tercatat setelah memperhitungkan akumulasi rugi penurunan nilai. Selanjutnya yaitu model revaluasi dengan metode eliminasi. Ilustrasinya masih sama. Dari ilustrasi tersebut yang membedakan dengan metode sebelumnya yaitu pada akumulasi penyusutan yang dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan atau depreciable amount dari suatu aset selama umur manfaatnya atau useful life. Semua aset tetap kecuali tanah kehilangan kapasitasnya saat digunakan. Kehilangan kapasitas produksi ini diakui sebagai beban depresiasi. Setiap bagian aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Contohnya rangka dan mesin pesawat. Beban penyusutan untuk setiap periode harus diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lain. Nilai residu dan umur manfaat suatu aset harus direview minimum setiap akhir tahun buku. Jika hasil review berbeda dengan estimasi sebelumnya, maka perbedaan tersebut harus diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap digunakan, yaitu pada saat aset berada di lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Penyusutan aset dihentikan lebih awal ketika diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual dan aset dihentikan pengakuannya. Implikasinya, penyusutan tidak dihentikan sekalipun aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaannya, kecuali telah habis disusutkan. Tanah dan bangunan diperlakukan sebagai aset terpisah walaupun diperoleh sekaligus. Metode penyusutan yang dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah tersusutkan dari aset secara sistematis selama umur manfaatnya diantaranya garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Metode penyusutan yang didasarkan pada pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas yang meliputi penggunaan suatu aset adalah tidak tepat. Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tepat sepanjang umur manfaat selagi nilai residu tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun sepanjang umur manfaat. Metode unit produksi menghasilkan pembebanan berdasarkan penggunaan. Faktor yang diperhitungkan dalam menentukan umur manfaat suatu aset yaitu perkiraan daya pakai, perkiraan tingkat keausan fisik, keusangan teknis atau keusangan komersial, di mana pengurangan yang diperkirakan terjadi di masa yang akan datang atas harga jual suatu produk yang diproduksi menggunakan suatu aset merupakan suatu indikasinya, dan pembatasan hukum atau yang serupa. Selanjutnya akan kita bahas mengenai penurunan nilai. Pasal 48 tentang penurunan nilai aset membahas mengenai pertama, bagaimana entitas melakukan review atas nilai tercatat aset. Yang kedua, bagaimana menentukan recoverable amount suatu aset, dan yang ketiga, kapan mengakui atau membalik rugikan penurunan nilai. Penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat aset lebih tinggi dibandingkan nilai terpulihkan. Recoverable amount adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dengan nilai kini penggunaan aset. Penurunan nilai diakui di laporan laba rugi. Review penurunan nilai dilakukan setiap pelaporan.
Pertama, dilakukan review apakah terjadi indikasi penurunan nilai. Jika tidak ada, maka aset tidak perlu dihitung nilai terpulihkannya. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, entitas baru melakukan perhitungan nilai dapat diperoleh kembali. Penurunan dapat dibalikkan sebesar yang telah terjadi. Setiap rugi penurunan nilai aset tetap revaluasian diperlakukan sebagai penurunan revaluasi, yaitu diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya sepanjang kerugian penurunan nilai tidak melebihi jumlah surplus revaluasi untuk aset yang sama. Rugi penurunan nilai atas aset revaluasi mengurangi surplus revaluasi untuk aset tersebut. Berikut ini merupakan ilustrasi mengenai penurunan nilai. Ilustrasi pertama, tidak ada penurunan nilai karena recoverable amount atau nilai terpulihkannya melebihi carrying amount atau nilai tercatat. Sementara itu pada ilustrasi kedua terdapat penurunan nilai karena recoverable amount atau nilai terpulihkannya kurang dari carrying amount atau nilai tercatat, yaitu sebesar 40 juta. Maka jumlah penyesuaiannya yaitu kerugian penurunan nilai pada akumulasi depresiasi peralatan. Nilai terpulihkan tersebut berasal dari nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dengan nilai kini penggunaan aset. Penghentian pengakuan aset tetap. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap harus dimasukkan dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya, kecuali transaksi jual sewa balik. Laba tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan. Penghentian pengakuan aset dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya yaitu dibuang, dijual atau ditukar tambah dengan aset serupa. Jurnal yang diperlukan tergantung pelepasan dan kondisi, namun secara umum terdiri dari akun aset dikredit untuk mengeluarkan aset dari pembukuan, akun akumulasi penyusutan terkait harus didebit untuk mengeluarkan saldonya dari buku besar, tambahkan aset yang diterima dari proses penghentian jika ada, selisih akan diperhitungkan dengan keuntungan atau kerugian. Penghentian pengakuan pada saat penggantian sebagian aset tetap, entitas mengakui biaya perolehan dari penggantian dalam jumlah tercatat aset, kemudian menghentikan pengakuan jumlah tercatat bagian yang digantikan tanpa memperhatikan bagian yang digantikan telah disusutkan secara terpisah. Jika tidak praktis, biaya perolehan penggantian sama dengan biaya perolehan yang digantikan. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset tetap harus ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan jika ada dan jumlah tercatat dari aset. Entitas harus melakukan pengungkapan pada laporan keuangan, yaitu dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal dan akhir periode, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik karena penjaminan utang, jumlah pengeluaran yang diakui dalam pembangunan, jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan, jumlah kompensasi pihak ketiga untuk aset yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan, pemilihan metode akuntansi, dan perubahan estimasi. Selanjutnya, pengungkapan yang terkait dengan revaluasi. Terdiri atas tanggal efektif revaluasian, apakah melibatkan penilai independen, bila ada, untuk setiap kelas aset yang direvaluasi, jumlah tercatat aset seandainya aset dicatat dengan menggunakan model biaya, surplus revaluasi yang mengindikasikan perubahan selama periode, dan setiap pembatasan distribusi kepada pemegang saham. Informasi tersebut mungkin berguna bagi pengguna, oleh karena itu entitas diharapkan mengungkapkan informasi. Pokok bahasan selanjutnya yaitu investasi properti. Properti investasi menurut Pasaka 13 adalah properti yang dikuasai untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administrasi, atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Untuk dapat mengklasifikasikan suatu properti seperti properti investasi harus memenuhi kedua kriteria berikut. Pertama, tujuan penggunaan,
yaitu rental dan atau kenaikan nilai. Yang kedua yaitu jenis kepemilikannya dimiliki sendiri atau melalui sewa pembiayaan. Perbedaan utama antara properti investasi dan properti yang digunakan sendiri adalah properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar independen aset tetap. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat beberapa perbedaan antara aset tetap dan properti investasi, yaitu properti investasi harus berbentuk properti, yaitu tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya, dan digunakan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai. Pesaka 13 membedakan antara properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri. Properti yang digunakan sendiri mengacu pesaka 16 aset tetap. Sebagai contoh, jika suatu entitas membeli sebidang tanah, pernyataannya diklasifikasikan sebagai aset tetap atau properti investasi. Klasifikasinya tergantung dari tujuan entitas dalam memperoleh dana tersebut. Apabila tanah tersebut digunakan dalam kegiatan operasional, misalnya di atas tanah akan dibangun gedung yang digunakan sebagai kantor perusahaan, maka tanah tersebut merupakan aset tetap. Namun apabila tanah tersebut tidak digunakan dalam kegiatan operasional tetapi tujuan akan dijual kembali di masa depan karena perusahaan memiliki keyakinan harga tanah tersebut akan terus mengalami kenaikan nilai, maka tanah tersebut termasuk merupakan properti investasi. Berikut adalah beberapa contoh aset dari properti investasi. Properti investasi dikuasai oleh entitas melalui kepemilikan, financial lease, dan operating lease. Untuk memperoleh properti investasi melalui financial lease, maka transaksi tersebut secara substansi menunjukkan pindahnya penguasaan dari lessor ke lessee dan harus memenuhi syarat berikut. Pertama, ada pengalihan risiko dari lessor ke lessee. Yang kedua, masa manfaat hampir sama dengan masa ekonomis. Yang ketiga, pada akhir perjanjian ada opsi untuk membeli. Properti investasi yang dikuasai dengan cara operating lease harus memenuhi kriteria properti investasi, yaitu tidak digunakan sendiri oleh lessee. Bila penguasaan dengan cara ini, maka property interest atau hak atas kepemilikan harus diukur menggunakan fair value atau nilai wajar. Kriteria pengakuan investasi properti sama dengan pesaka 16, yaitu besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas, dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur secara andal. Setelah pengakuan awal, emiten atau perusahaan publik wajib memilih model nilai wajar atau model biaya sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut pada seluruh properti investasi. Model nilai wajar dicatat pada nilai wajar pada tanggal pelaporan, atau bila menggunakan model biaya properti investasi dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai secara sewa pembiayaan mengacu pada pesaka 30 sewa, di mana aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah di antara nilai wajar properti dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Biaya yang tidak termasuk ke dalam biaya perolehan adalah biaya perintisan, kecuali biaya yang diperlukan untuk membawa properti ke kondisi yang diinginkan sehingga dapat digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Kerugian operasional yaitu terjadi sebelum mencapai tingkat hunian yang direncanakan, pemborosan bahan baku, buruh atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti. Pengukuran setelah pengakuan awal dengan modal nilai wajar. Nilai wajar properti investasi harus mencerminkan kondisi pasar pada tanggal neraca. Properti investasi tidak disusutkan. Laba atau rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar atas properti investasi harus diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Model nilai wajar mengacu pada pesaka 68, yaitu pengukuran nilai wajar. Pengukuran setelah pengakuan awal dengan model biaya. Setelah pengakuan awal, entitas yang memilih model biaya mengukur seluruh properti investasinya sesuai dengan pesaka 16. Jika memenuhi kriteria sebagai dimiliki untuk dijual sesuai pesaka 58, maka diukur sesuai pesaka 58. Pengungkapan.
Perseroan wajib menjelaskan antara lain kebijakan akuntansi untuk pengakuan awal properti investasi, pengukuran setelah pengakuan awal properti investasi, estimasi umur manfaat dan atau tarif penyesuaian untuk model biaya, penghentian pengakuan properti investasi, jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk penghasilan rental dari properti investasi, serta beban operasi langsung yang mencakup perbaikan dan pemeliharaan yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama. Khusus untuk properti investasi yang menggunakan model nilai wajar, selain pengungkapan sebagaimana dimaksud di atas, ditambahkan pengungkapan rekonsiliasi antara jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan, dan reklasifikasi. Saat suatu penilaian terhadap properti investasi disesuaikan secara signifikan untuk tujuan pelaporan keuangan, maka perseroan mengungkapkan rekonsiliasi antara penilaian tersebut dan penilaian telah disesuaikan yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan menunjukkan secara terpisah antara jumlah agregat dan pengakuan kewajiban sewa yang telah ditambahkan kembali dengan penyesuaian signifikan lain. Khusus untuk properti investasi yang menggunakan model biaya, selain pengungkapan sebagaimana dimaksud di atas, ditambahkan pengungkapan rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akuntansi penyusutan properti investasi pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan, dan reklasifikasi jumlah penyusutan untuk masing-masing periode penyajian dan alokasi beban penyusutan, jumlah rugi penurunan nilai yang diakui, dan jumlah pemulihan rugi penurunan nilai selama satu periode sesuai SAK yang berlaku, transfer K dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri, nilai wajar properti investasi, dan metode penyusutan yang digunakan. Khusus untuk properti investasi dalam proses pembangunan dan pengembangan, emiten atau perusahaan publik wajib mengungkapkan rincian properti investasi dalam proses pembangunan dan pengembangan, presentasi jumlah tercatat terhadap nilai kontrak, estimasi saat penyelesaian, hambatan kelanjutan penyelesaian, dan jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat properti investasi dalam proses pembangunan dan pengembangan. Dalam hal terdapat kapitalisasi biaya pinjaman untuk properti investasi yang memenuhi kriteria aset kualifikasian, maka wajib diungkapkan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan dan tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi. Berikut ini merupakan ilustrasi dari investasi properti. Entitas memiliki gedung 10 lantai, 5 lantai digunakan untuk kegiatan entitas sedangkan sisanya disewakan. Aktivitas utama entitas bukan menyewakan gedung. Jadi, bagian gedung yang digunakan untuk kegiatan disajikan sebagai aset tetap dan bagian gedung yang disewakan disajikan sebagai properti investasi. Alokasi dapat dilakukan berdasarkan jumlah lantai. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait aktiva tak berwujud. Aktiva tak berwujud merupakan aktiva non-moneter yang bisa diidentifikasi tidak memiliki wujud fisik secara nyata serta dimiliki guna menghasilkan maupun menyerahkan barang dan jasa, disewakan maupun hanya untuk tujuan administrasi. Aktiva tetap tidak berwujud merupakan aktiva non-moneter yang dimiliki perusahaan dengan ciri-ciri tidak memiliki wujud secara nyata berupa hak-hak istimewa yang dimiliki perusahaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi perusahaan di masa yang akan datang. Karakteristik aset tak berwujud. Yang pertama yaitu bukan merupakan instrumen keuangan. Aktiva yang memiliki instrumen keuangan cenderung akan menghasilkan hak klaim yang di masa yang akan datang, dapat menerima kas atau setara kas, seperti deposito, piutang, dan lain-lain. Dan aktiva tidak berwujud tidak dapat menghasilkan hak klaim atas kas maupun setara kas di masa depan sehingga bukan merupakan instrumen keuangan. Selanjutnya yaitu kurang memiliki eksistensi fisik. Tidak seperti aktiva berwujud seperti properti, pabrik, dan peralatan, aktiva tak berwujud memperoleh nilai dari hak dan keistimewaan privilege yang diberikan pada perusahaan yang menggunakannya. Selanjutnya, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Aktiva tak berwujud menyediakan jasa selama periode bertahun-tahun.
Investasi dalam aktiva ini biasanya diperbankan pada periode masa mendatang melalui beban amortisasi periodik. Selanjutnya yaitu klasifikasi dan prinsip akuntansi dasar aktiva tak berwujud. Yang pertama, cara akuisisi. Aktiva tak berwujud dapat diperoleh dengan cara membelinya dari entitas lain, seperti waralaba atau hak paten dari orang lain. Cara lain untuk memperoleh aktiva tak berwujudnya yaitu dengan cara membuatnya sendiri melalui operasi, seperti menjual hak paten dan merek dagang. Yang selanjutnya yaitu dapat diidentifikasi. Beberapa aktiva tak berwujud dapat diidentifikasi secara terpisah dari perusahaan lainnya, seperti hak paten, merek dagang, dan waralaba. Aktiva tak berwujud lainnya tidak dapat dipisahkan, tetapi nilainya dapat diturunkan dari nilai aktiva yang berhubungan dengannya, seperti goodwill, yang nilainya dibebankan atas beberapa faktor seperti loyalitas konsumen atau kualitas produk, dan bukan dari kepemilikan khusus. Selanjutnya yaitu dapat dipertukarkan. Beberapa aktiva tak berwujud dapat diidentifikasi dan dapat dijual maupun dibeli. Atau dengan kata lain dapat dipertukarkan. Contohnya termasuk hak paten, merek dagang, dan waralaba. Aktiva tak berwujud lainnya yang dapat dipertukarkan kecuali dengan menjual perusahaan itu juga. Contohnya adalah biaya organisasi. Tidak ada pihak lain yang membeli biaya organisasi ini secara terpisah. Goodwill adalah contoh aktiva tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi dan tidak dapat dipertukarkan. Goodwill hanya akan mempunyai nilai jika dikombinasikan atau dihubungkan dengan aktiva lainnya dan tidak dapat diperoleh kecuali dengan mengakuisisi aktiva lainnya secara simultan. Selanjutnya, periode manfaat yang diharapkan. Beberapa aktiva tak berwujud seperti biaya organisasi diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan dalam jangka waktu yang tidak terbatas, seperti hak paten yang memiliki umur selama 17 tahun dan periode manfaat leasehold yang dicantumkan dalam kontrak lease. Selanjutnya yaitu pencatatan dan penilaian aktiva tak berwujud. Mencatat biaya pembelian aktiva tak berwujud sesuai dengan prinsip biaya. Aktiva tak berwujud harus dicatat pada saat diakuisisi dengan biaya ekuivalen kas saat ini. Biaya ini termasuk harga beli, biaya transfer dan hukum, dan setiap pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan akuisisi. Biaya akuisisi merupakan biaya pasar saat ini dari semua penukar yang diserahkan atau dari aktiva yang diterima. Mana yang lebih dapat ditentukan. Selanjutnya yaitu pencatatan dan penilaian aktiva tak berwujud. Mencatat biaya aktiva tak berwujud. Kadangkala perusahaan membuat sendiri aktiva tak berwujud seperti hak paten. Hanya biaya yang secara spesifik dapat diidentifikasi dari penciptaan aktiva tak berwujud tersebut hanya akan diidentifikasi. Jadi, walaupun perusahaan telah mengeluarkan biaya penelitian yang sangat besar untuk membentuk hal yang dipatenkan, namun hanya biaya untuk mendapatkan paten tersebut yang dikapitalisasi sebagai aktiva. Karena kendala ini, biaya yang dikapitalisasi untuk aktiva tak berwujud yang dibuat secara internal mungkin tidak mencerminkan nilainya, sedangkan biaya yang dikapitalisasi untuk aktiva tak berwujud yang dibeli melalui transaksi yang wajar diasumsikan mencerminkan nilainya. Berikut adalah beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengestimasi umur aktiva tak berwujud. Yang pertama yaitu ketentuan hukum, peraturan, atau kontraktual yang dapat membatasi umur manfaat maksimum. Selanjutnya, ketentuan untuk pembaruan atau perpanjangan yang dapat mengubah batas umur masa manfaat aktiva tersebut. Selanjutnya, pengaruh keuangan, permintaan, dan faktor ekonomi lainnya yang dapat mengurangi umur manfaat. Selanjutnya, perkiraan umur pelayanan dari seorang atau kelompok pegawai. Selanjutnya, tindakan yang diharapkan dilakukan pesaing dan pihak lainnya yang dapat membatasi keunggulan kompetitif yang sudah ada. Nomor 6, umur manfaat yang tidak terbatas dan masa manfaat yang tidak dapat diproyeksikan dengan layak. Selanjutnya, apakah aktiva tak berwujud itu sendiri dari berbagai faktor individual dengan umur manfaat efektif yang bervariasi?
Menurut sifatnya itu, maka aktiva tak berwujud jarang mempunyai nilai residu. Biaya aktiva tak berwujud yang tidak memiliki masa umur manfaat yang dapat ditentukan atau umur hukum tidak terbatas juga harus diamortisasi berdasarkan estimasi umur manfaatnya. Selanjutnya yaitu penurunan nilai aktiva tak berwujud. Penurunan nilai aktiva tak berwujud jika jumlah yang didiskontokan atas arus kas masuk yang diharapkan dari penggunaan aktiva tak berwujud yang dapat diidentifikasi lebih kecil dari nilai buku yang belum diamortisasikan, maka aktiva tak berwujud disesuaikan ke nilai wajarnya. Kerugian penurunan ini langsung diakui sebesar perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar. Nilai buku aktiva yang telah direvisi akan diamortisasi selama sisa umur manfaat aktiva tersebut. Tetapi periode amortisasi tidak lebih dari 40 tahun. Selanjutnya yaitu jenis-jenis aktiva tetap tak berwujud. Hak paten. Hak paten adalah hak istimewa yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk memproduksi, menjual, dan mengawasi penemuannya dalam jangka waktu tertentu sejak hak tersebut diberikan. Suatu hak paten biasanya tidak dapat diperbaharui. Jangka waktunya bisa diperpanjang dengan memberikan hak paten yang baru apabila terdapat perbaikan atau perubahan pada rancangan dasar penemuan yang lama. Selanjutnya yaitu hak cipta. Hak cipta adalah hak yang diberikan oleh pemerintah yang memberikan hak istimewa kepada pemegang hak tersebut untuk memproduksi dan menjual suatu karya seni atau karya tulis. Harga perolehan suatu hak cipta terdiri dari pengeluaran untuk mendapatkan dan mempertahankan hak tersebut. Maka, manfaat suatu hak cipta biasanya lebih pendek daripada masa berlakunya, mengingat sulitnya penentuan masa manfaat suatu hak cipta. Maka hak cipta biasanya diamortisasi dalam periode waktu yang relatif pendek. Selanjutnya itu merek dagang atau trademark. Merek dagang atau trademark adalah kata, rangkaian kata, logo atau simbol yang membedakan atau memberi identitas suatu perusahaan tertentu atau produk tertentu seperti Coca-Cola, Pepsi, Indomie, Pepsodent. Nama dagang mempunyai manfaat yang sangat besar bagi perusahaan dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemasarannya. Penemu atau pemakai pertama dapat memperoleh hak istimewa untuk menggunakan merek dagang atau nama dagang atau mendaftarkannya kepada pemerintah. Selanjutnya itu waralaba. Waralaba atau franchise. Waralaba atau franchise adalah hak yang diperoleh untuk melakukan suatu usaha tertentu atau memasarkan produknya, sekaligus mengikuti pola usaha, cara pengelolaan, penggunaan logo, maupun penggunaan alat usaha tertentu yang aslinya dimiliki oleh perusahaan yang memberikan hak franchise. Perjanjian adalah hak perusahaan yang diperoleh dari pihak pemerintah baik daerah maupun pusat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu terkait dengan bidang usahanya. Izin-izin perusahaan tentu ada jangka waktunya dan jika masa berlakunya telah habis, maka izin tersebut diperpanjang atau diperbarui. Selanjutnya hak sewa. Hak sewa adalah hak yang diperoleh atas suatu sewa aktiva tertentu yang biasanya menggunakan kurun waktu tertentu dan disahkan oleh pejabat pembuat akte atau notaris. Hak sewa dinyatakan sebagai aktiva tetap dikarenakan yang pertama yaitu hak sewa memberikan kontribusi nyata bagi perusahaan atau dengan kata lain atas sumber daya yang dikeluarkan diharapkan hak sewa akan memberikan manfaat kembali di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu manfaat yang akan diterima oleh perusahaan atas kepemilikan hak sewa akan dinikmati oleh perusahaan untuk periode waktu lebih dari 1 tahun buku. Selanjutnya adalah goodwill. Goodwill adalah kelebihan keistimewaan tertentu yang dimiliki oleh perusahaan yang oleh karenanya menjadi dinilai lebih oleh pihak lain. Kelebihan atau keistimewaan tersebut bisa dikarenakan perusahaan memiliki reputasi manajemen yang sangat bagus, menghasilkan suatu produk unggul yang sulit dicari pesaingnya, letaknya strategis, dan lain-lain. Goodwill hanya diakui jika terjadi transaksi yang mana dalam transaksi tersebut dinilai lebih oleh pihak lain.
Selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud. Dalam mengakui suatu sistem sebagai aset tak berwujud, entitas perlu menunjukkan bahwa item tersebut yang pertama yaitu memenuhi definisi aset tak berwujud, selanjutnya memenuhi kriteria pengakuan. Pengakuan pengukuran awal. Pengakuan dan pengukuran awal aset tak berwujud harus diakui jika dan hanya jika yang pertama yaitu kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi semasa depan dari aset tersebut. Selanjutnya yaitu biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara handal. Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomi masa depan, entitas harus menggunakan asumsi masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan yang merupakan estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomi yang berlaku sepanjang masa manfaat aset tersebut. Aset tak berwujud pada waktu awalnya harus diakui sebesar biaya perolehan. Selanjutnya itu akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis sesuai dengan PSAK nomor 22. Kombinasi bisnis jika aset tak berwujud diperoleh dalam kondisi bisnis, biaya dari aset tak berwujud adalah nilai wajar aset pada tanggal akuisisinya. Selanjutnya itu goodwill. Goodwill yang dihasilkan secara internal tidak boleh diakui sebagai aset. Selanjutnya, suatu aset tak berwujud yang timbul dari pengembangan diakui jika dan hanya jika entitas yang dapat menunjukkan semua hal berikut ini. Yang pertama yaitu kelayakan teknis penyelesaian aset tak berwujud tersebut sehingga aset tersebut dapat digunakan atau dijual. Selanjutnya, niat untuk menyelesaikan aset tak berwujud tersebut dapat menggunakannya atau menjualnya. Selanjutnya, kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset tak berwujud. Bagaimana aset tak berwujud akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan. Tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pengembangan aset tak berwujud dan menggunakan atau menjual aset tersebut. Kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset tidak berwujud selama pengembangannya. Selanjutnya, pengakuan beban pengeluaran untuk aset tak berwujud harus diakui sebagai beban pada saat terjadinya, kecuali yang pertama itu pengeluaran atau itu merupakan bagian dari biaya perolehan aset tak berwujud yang memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pos kriteria tersebut diperoleh melalui suatu kombinasi bisnis yang terbentuk akuisisi dan tidak dapat diakui sebagai aset tak berwujud. Apabila demikian halnya, pengeluaran tersebut merupakan bagian dari goodwill pada tanggal akuisisi. Sumber dari PSAK nomor 22. Selanjutnya yaitu pengukuran lanjutan. Entitas harus memilih baik model biaya atau model evaluasi pada sebagai kebijakan akuntansinya. Jika suatu aset tak berwujud dicetak dengan menggunakan model evaluasi, semua aset lainnya dalam kelas tersebut harus dicetak menggunakan model yang sama, kecuali tidak ada pasar aktif untuk aset tersebut. Masa manfaat. Sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tak berwujud terbatas atau tak terbatas. Dan jika terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama masa manfaat. Suatu aset tak terwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan. Tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi entitas. Masa manfaat suatu aset tak berwujud yang timbul dari kontrak atau hak legal lainnya tidak dapat lebih panjang dari masa kontrak atau hak legal lainnya, tapi dapat lebih pendek tergantung dari periode kapan aset dapat digunakan oleh entitas. Jika kontrak atau hak legal lainnya memiliki batasan yang dapat diperbarui, masa manfaat dari aset tak berwujud juga diperbarui hanya apabila terbukti yang mendukung pembaruan masa manfaat tidak menimbulkan biaya yang signifikan. Masa manfaat suatu hak yang dibeli ulang sebagai aset tak berwujud dalam satu kombinasi bisnis adalah sisa masa kontrak yang mana hak-hak tersebut berlaku dan periode yang diperbarui tidak termasuk. Selanjutnya itu aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Periode amortisasi. Nilai depresiasi sebuah aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas harus dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya. Amortisasi harus dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan.
yaitu ketika aset berada pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang diinginkan manajemen. Amortisasi harus dihentikan pada waktu mana yang lebih dahulu antara ketika aset digunakan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual. Selanjutnya, metode amortisasi. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dibebankan setiap periode harus diakui dalam pelaporan laba rugi kecuali PSAK 19 atau PSAK lainnya yang mengizinkan atau mensyaratkan amortisasi dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya. Periode amortisasi dan metode amortisasi ditinjau setidaknya akhir tahun buku. Jika perkiraan masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi-estimasi sebelumnya, periode amortisasi harus disesuaikan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomis dari aset, metode amortisasi harus diubah untuk mencerminkan pola yang berubah tersebut. Perubahan tersebut harus dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan. Selanjutnya itu masa manfaat tak terbatas suatu aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dilakukan penyesuaian dengan perubahan dalam perkiraan akuntansi sesuai dengan PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Selanjutnya itu penghentian dan pelepasan aset tak berwujud. Suatu aset tak berwujud harus dihentikan pengakuannya bila dalam proses pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian muncul dari penghentian pengakuan suatu aset tak berwujud harus ditetapkan sebagai perbedaan antara nilai bersih pelepasan dan nilai wajar aset. Hal tersebut harus diakui dalam pelaporan laba rugi ketika aset dihentikan pengakuannya.